Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tio di channel PT teman-teman. Lanjutan mungkin untuk seputar teknik sipil teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu TKDN dalam proyek konstruksi. Terlebih dahulu itu mungkin saya menjelaskan itu apa itu TKDN teman-teman. Karena TKDN dalam proyek konstruksi itu ada ketentuannya. Yang pertama itu TKDN itu tingkat komponen dalam negeri itu atau presentasi nilai dari suatu jasa yang dibuat di dalam negeri itu. TKDN ini digunakan sebagai ukuran sejauh mana produk itu atau jasa komponen itu dibanding dengan menggunakan komponen lokal ataupun komponen impor. Lalu perlukah TKDN dalam proyek konstruksi teman-teman? Jika dalam proyek konstruksi itu ya sangat diperlukan TKDN dalam proyek konstruksi, terutama terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah atau sektor regulasi tertentu yang dimana mempunyai beberapa aturan teman-teman. Yang pertama itu kepatuhan terhadap regulasi teman-teman. Yang dimana di Indonesia pemerintah mewajibkan penggunaan produk dalam negeri dengan nilai TKDN tertentu, terutama dalam proyek biaya APBN dan APBD atau proyek BUMN, karena itu menyangkut dengan proyek pemerintah. Jika proyek tersebut tidak memenuhi TKDN, bisa terjadi hambatan dalam proses tender atau perizinan. Lalu yang kedua itu meningkatkan daya saing industri lokal teman-teman, agar kita bisa mengurangi produk impor dan menggunakan produk lokal teman-teman, serta menciptakan itu terjadinya lapangan kerja. Lalu yang ketiga itu insentif dan keuntungan bagi perusahaan teman-teman, karena beberapa kebijakan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang menggunakan produk TKDN tinggi teman-teman, seperti dalam pajak yang lebih ringan, proses tender, dan akses proyek pemerintah yang lebih luas. Yang keempat dan yang terakhir itu efisiensi ketersediaan suku cadang teman-teman, karena kita menggunakan produk lokal itu biasanya lebih banyak produk yang bisa ketersediaannya teman-teman, yang bisa kita peroleh itu. Mungkin kita tanya itu berapa syarat TKDN dalam proyek konstruksi teman-teman. Menurut keputusan Menteri PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 602 garing KPTS garing M garing 2023, beberapa terkait nilai TKDN itu, yang pertama sumber bidang daya air teman, bidang sumber daya air atau bidang SDA teman-teman. Untuk pembangunan bendung itu 60% nilai TKDN-nya, revitalisasi danau atau situ itu 70%, pembangunan dan rehabilitasi bendung itu 70% teman-teman. Lalu pembangunan jaringan irigasi 75%, rehabilitasi jaringan irigasi itu 65% teman-teman. Sedangkan yang kedua itu bidang bina marga. Pembangunan jalan dan jembatan itu memerlukan nilai TKDN sebanyak 65-70% teman-teman. Serta bidang cipta karya teman-teman. Cipta karya itu bidang konstruksi itu nilai TKDN-nya itu paling bervariatif teman-teman. Yang dimana itu nilai terendahnya 30% dan nilai tertinggi 85% teman-teman, atau rentangan dari 30-85% teman-teman. Selanjutnya bidang perumahan itu rumah susun itu 45%, rumah khusus atau rumah apa ini biasanya itu 55% teman-teman, dan jasa konsultasi atau jasa konsultan itu nilai TKDN-nya 65% teman-teman, minimal itu. Oke, semua yang saya sebutkan tadi itu bersumber dari PUPR teman-teman, sesuai dari
keputusan Menteri PUPR nomor 600 garing KPDS garing M garing 2023, teman-teman. Lalu pertanyaannya, apakah dalam perencanaan RAB atau kerjasama sultan itu untuk tender atau proyek produksi perlu masuk ke TKDN? Jawabannya ya, sangat perlu, teman-teman. Jika proyek yang teman-teman gunakan atau teman-teman ikuti itu dibiayai oleh APBN, APBD ataupun BUMN, teman-teman, atau terdapat proyek itu mempunyai regulasi khusus. Sedangkan untuk swasta dan pribadi itu tidak perlu memerlukan TKDN, teman-teman. Kenapa kita masukkan TKDN tersebut di dalam penyusunan RAB? Yang pertama itu untuk memenuhi ketentuan regulasi sesuai dengan keputusan Presiden atau PP nomor 12 tahun 2021 dan keputusan Menteri PUPR nomor 602 tahun 2023 tadi, teman-teman. Lalu yang kedua itu menyesuaikan dengan persyaratan tender. Yang ketiga, menentukan harga dan komponen biaya tender, teman-teman. Karena produk lokal biasanya nilainya lebih bagus, teman-teman. Oke, bagaimana pertanyaan berikutnya mungkin bagaimana cara memasukkan TKDN yang dalam RAB, teman-teman. Yang pertama, kita melakukan identifikasi material dan jasa lokal, teman-teman. Itu dapat kita menggunakan produk dan sertifikat TKDN dengan memenuhi persyaratan, teman-teman. Yang kedua itu nilai TKDN dalam RAB, teman-teman. Dan yang terakhir dokumentasi sertifikat TKDN, teman-teman. Biasanya kita cuma memasukkan TKDN itu dalam persen saja, teman-teman. Oke, selanjutnya itu di mana kita bisa mendapatkan nilai TKDN produksi. Nilai TKDN konstruksi ini kita cari dalam situs website Kementerian Perindustrian, teman-teman. Karena website ini menyediakan daftar inventarisasi barang dan jasa produk dalam negeri beserta nilai TKDN-nya. Dapat diakses informasi tersebut melalui situs resmi, teman-teman. Yang kedua itu sistem informasi material dan peralatan produksi atau di SIMPK, dikelola oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, teman-teman. Teman-teman juga dapat mengaksesnya melalui website situs resmi SIMPK, teman-teman. Oke, mungkin sekian terlebih dahulu itu, teman-teman, arahan saya terhadap tentang apa itu TKDN dan kenapa itu di dalam proyek konstruksi atau tender atau perencanaan perlu kita masukkan nilai TKDN, teman-teman. Di sini dapat teman-teman lihat itu nilai TKDN tersebut ada harganya, teman-teman. Ini kita cari itu dari situs resmi, teman-teman. Ini HSP-nya kita lihat itu di sini, teman-teman. Nilai TKDN-nya itu berhubung semua berdasarkan dari analisa, teman-teman. Ini dapat teman-teman lihat itu TKDN-nya dan keterangannya. Keterangan ini adalah sumbernya, teman-teman, dari mana itu. Dapat teman-teman lihat itu nilai presentasi TKDN-nya, teman-teman. Jadi kalau kita melakukan penawaran pemerintah, biasanya nilai TKDN itu penting, teman-teman, dan perlu kita masukkan ke dalam perencanaan kita, teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu, teman-teman, gambaran atau pengenalan saya terhadap nilai TKDN untuk proyek konstruksi, teman-teman. Karena itu TKDN itu sangat diperlukan, itu yang dimana kita bisa ketahui kalau TKDN itu berhubungan langsung dengan nilai proyek kita nantinya, teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya Tio, saya pamit undur diri. Bye-bye.